Oke, selamat datang di channel Nabla Education. Oke, di video ini saya akan berbagi tentang salah satu aplikasi yang bisa membantu kita dalam belajar matematika. Nah, jadi aplikasi ini bisa teman-teman download ya via Android ya di Google Play Store atau di Apple ya, iOS. Nah, atau kita juga bisa mengakses aplikasi ini via website. Jadi teman-teman nggak usah mendownload, langsung buka di browser kesayangan kalian. Boleh pakai Firefox seperti yang saya pakai atau pakai Google Chrome atau apapun ya. Yang penting itu browser yang bisa melakukan pencarian di internet gitu aja. Nah, langkah pertama atau aplikasi yang akan kita buka adalah kita ketik aja di sini itu Desmos ya, namanya Desmos. Nah, teman-teman ketik aja Desmos di Google, nanti akan muncul tampilan pertamanya ya, Desmos Beautiful Free Math. Nah, kita buka. Nah, sekarang tampilan dari websitenya seperti ini, atau misalkan teman-teman pakai aplikasi maka tidak akan menemukan seperti ini ya, langsung masuk ke aplikasinya, langsung masuk ke bagian utamanya. Tetapi kalau menggunakan browser nanti akan dihadapkan dengan halaman awal seperti ini. Nah, ini juga bisa dipakai ya, misalkan untuk pembelajaran di sekolah, misalkan pakai siswa atau guru dan sebagainya. Nah, kita akan menggunakan yang bagian atas ini, yaitu kalkulator grafik. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalkulator grafiknya nanti di sebelah kiri nanti ada tempat yang kita pakai untuk menuliskan fungsi-fungsinya. Kemudian yang sebelah kanan ini nanti adalah grafik akan muncul seperti itu. Nah, grafik pertama yang akan kita coba gambar melalui aplikasi ini adalah grafik dari fungsi nilai mutlak. Nah, ini teman-teman pelajari materi nilai mutlak ini ya, kalau tidak salah di Matematika Wajib kelas 10. Nah, kita akan coba gambar misalkan ya. Teman-teman tinggal tuliskan aja nih di sini. Bisa munculkan juga keyboardnya di sini. Ya, boleh pakai keyboard atau pakai keyboard virtual yang ditampilkan melalui aplikasi ini atau tampilan di sini ya. Kita misalkan mau gambarkan fungsi mutlak Y sama dengan ya, saya pakai keyboard aja. Mutlak. Nah, mutlak itu tandanya ini nih. Ini A yang dikasih 2 garis sejajar ini. Nah, mutlak dari misalkan X. Nah, maka secara otomatis di sebelah kanan akan muncul nih grafik fungsi mutlak dari Y sama dengan X itu kayak gini. Nah, ini bisa kita besarkan maupun kecilkan dengan menggunakan tombol navigasi yang ada di kanan ya. Plus itu untuk membesarkan, minus itu untuk mengecilkan. Nah, ini. Dan kita juga bisa mencari misalkan Y sama dengan, untuk nilai mutlak boleh kita tulis ABS ya, absolut. Absolut itu artinya mutlak. Absolut dari misalkan X plus 2. Nah, ini sama aja. Nah, jadi kita bisa lihat bedanya. Mutlak X sama mutlak X plus 2 itu apa bedanya? Jadi nilai mutlaknya boleh teman-teman tulis pakai fungsi di sini ya, garis 2, atau pakai Y sama dengan ABS. ABS itu artinya absolut dari X plus 2 seperti ini. Bedanya apa? Oh, ternyata bedanya dia cuma bergeser nih ke kiri sebesar negatif 2 ya kan. Atau misalkan mau kita gambar lagi, misalkan Y sama dengan, saya pakai absolut aja ya biar pakai keyboard ya. Jadi absolut dari misalkan X plus 3 kemudian plus di luar 4 misalkan. Nah, ternyata grafiknya seperti ini nih. Kalau yang atas pengen kita hilangkan tampilannya, kita tinggal centang ini aja. Nah, ini aja. Maka grafik nilai mutlak dari Y sama dengan absolut X plus 3 plus 4 itu nilainya seperti ini. Jadi kita lihat kalau dia plus 4 berarti dia akan naik berapa ini? Akan naik 4 ya berarti ya, karena ini koordinatnya negatif 3,4. Kalau kita bandingkan atau kita ganti ini 2 aja boleh ya, biar tahu perbedaannya. Ini 2. Nah, perhatikan kalau X plus 2, absolut dari X plus 2 kan grafiknya yang warna biru ini. Nah, kalau kita jumlahkan X plus 2 plus 4, maka dia tinggal bergeser naik ke atas saja ini. Sebesar 4 ya. Kalau misalkan kita mau gambar lagi, ini bisa kita copy. Nah, kita copy di sini. Misalkan ini minus 4. Nah, minus 4. Maka dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini X plus 2. Kemudian ini yang atas ini warna hijau itu X plus 2 plus 4. Kemudian yang warna bawah itu X plus 2 minus 4. Maka grafiknya akan turun sejauh 4 ke sumbu Y. Kalau yang plus 4 berarti akan naik sejauh 4 ke sumbu X. Sekarang bagaimana kalau misalkan dia bukan X tetapi ada koefisiennya ya? Coba aja kita gambar. Misalkan Y sama dengan mutlak dari 3X misalkan. 3X
Nah, udah 3x dulu ya. Kita bandingkan dengan yang mutlak dari x, maka ini kita hapus. Nah, kita bisa lihat tuh. Kalau Y sama dengan mutlak dari 3x, kita bandingkan dengan yang X ya, yang berbeda hanya ini aja, ini kecuramannya aja ya. Sama-sama membentuk seperti huruf V, yang X itu yang warna merah, yang 3x yang warna biru. Sama-sama titiknya di sini adalah 0,0. Kalau 3x plus 4 bagaimana? Ya dia akan naik mestinya. Nah, 3x plus 4 maka dia akan naik ke atas sejauh 4. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia akan naik ke atas jauh 4. Itu ya, itu cara menggambar grafik nilai mutlak pada aplikasi ini. Nama aplikasinya Desmos ya. Nah, selanjutnya kita akan coba gambar fungsi yang lain. Nah, ini masih di materi kelas 10 ya, yaitu fungsi eksponen. Nah, kita akan coba gambar bagaimana fungsi eksponen kalau kita menggunakan Desmos ini. Kita ambil contoh yang pertama, misalkan kalau eksponen kita bisa gunakan ini ya. Ini A pangkat B itu kan eksponen ya, atau pangkat ya. Misalkan saya bentuk yang sederhana dulu. Misalkan Y sama dengan misalkan 2 pangkat X. Nah, caranya adalah 2 di sini atau pakai keyboard boleh. Pangkat X itu kita gunakan ini A pangkat B. Nah, misalkan pangkat X. Nah, kita akan nemu nih hasilnya kayak gini nih. 2 pangkat X, maka dia akan punya titik potong di sini 0,1 ya. Karena kalau X-nya 0 ya, 2 pangkat 0 itu kan Y-nya ketemunya 1. Nah, ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita akan lihat perbandingannya bagaimana kalau kita ubah. Misalkan ini kita copy aja. Kita pindah ke bawah. Y sama dengan 2 pangkat, bukan X di sini tetapi 2X. Itu bagaimana bentuknya? 2X. Nah, masih sama. Dia akan memotongnya di 0,1 juga. Tapi kalau kita lihat kenaikan grafiknya lebih curam ya. Nah, kita akan coba bandingkan lagi misalkan dengan yang lain. Misalkan Y sama dengan 2 pangkat X. Misalkan kita plus ya, plus 3. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini, yang ini kita hilangkan dulu. 2 pangkat X plus 3, tadi kan titik potong dengan sumbu Y-nya kan di 0,1 ya. Kalau plus 3 maka dia naik tuh, naik sebesar 3 ya. Jadi 1 ke 3 kan jadi 4 nih. Ya, 1 naik 3 kan jadi 4. 1, 2, 3. Maka titik potong di sumbu Y-nya berubah jadi sini plus 4. Seperti itu. Bagaimana misalkan pangkatnya bukan X. Misalkan kita buat Y sama dengan, kita copy lagi, Y sama dengan 2 pangkat X plus 3. 2 pangkat X, maaf ya, di atas berarti nulisnya 2 pangkat X plus 3. Oh, nggak bisa ya, ini dikurung mesinnya ini mungkin. Oke, kita buat ini dikurung. 2 pangkat X plus 3. Nah, X plus, oh ternyata nggak bisa ini kalau pangkatnya dirubah. Sebentar, mungkin ada caranya ya. Atau 2-nya kita kurung gini. 2-nya kita kurung aja coba. 2 kita berikan kurung. Nah, seperti ini. 2 dikurung, lalu ini di delete dulu ya mestinya. Bentar ya, berarti 2. Kemudian di sini kurung tutup, kemudian pangkat X plus, plusnya tetap maunya di bawah dia. Berarti nggak bisa ya. Nah, ini ada keterbatasan juga nih di sini. Atau mungkin nanti teman-teman kalau punya caranya boleh ya di-share nanti. Ini berarti 2 pangkat X seperti ini ya, atau kita buat ini 2 pangkat 2X aja ya. Oh, bisa ternyata. Koefisiennya taruh di atas. Nah, kita bandingkan ya. Jadi kalau 2 pangkat X plus 2, ini plus 2 gitu, gimana bedanya dengan 2 pangkat X? Nah, kita lihat nih. 2 pangkat X plus 2 itu yang warna hitam kan. Kalau 2 pangkat X yang warna biru di sini. Kamu teman-teman lihat di sini kalau 2 pangkat X ini kan titik potong ini kan di hampir 2 ya. Kalau 2 pangkat 2 plus X atau X plus 2 maka grafiknya akan bergeser ke kiri kan. Titik potongnya masih sama di 0,1 sama di sini 0,4 ya, karena dia untuk X-nya sama dengan 0 kan dia 4 di sini. Nah, kalau kita lihat grafiknya akan seolah-olah bergeser ke arah kiri ke sini. Kalau negatif bagaimana? Oke, ini kita copy. Kalau kita buat negatif misalkan negatif 2 plus X, maka dia akan bergeser ke kanan. Nah, yang warna merah itu. Jadi kalau pangkatnya kita jumlah atau kita kurangi, maka dia akan bergeser ke kiri kalau dijumlah, ke kanan kalau dikurangi. Itu adalah grafik dari fungsi eksponen ya. Jadi cukup mudah kita menggambarnya, tinggal menginputkan nilai-nilai yang ada di sini aja. Oke ya, seperti itu untuk grafik fungsi eksponen.
Nah, selanjutnya kita akan coba gambar grafik dari fungsi polinomial ya. Polinomial itu berarti cukup banyak ya. Boleh kuadrat, boleh pangkat 3, boleh pangkat 4, boleh pangkat 5 ya. Suka-suka teman-teman nanti. Kita akan mulai dari fungsi kuadrat dulu. Misalkan kita punya fungsi kuadrat seperti ini. Y sama dengan misalkan berapa ya? X kuadrat ya. Kita bisa pakai ini plus 3x plus 4 misalkan. Nah, seperti ini. Kita akan langsung dapat grafiknya nih. Titik potong dengan sumbu y-nya 0,4, kemudian sumbu simetrinya adalah negatif setengah, negatif 1,5, kemudian nilai puncaknya adalah 1,75. Ya, atau misalkan kita buat fungsi kuadrat yang lain, misalkan koefisiennya ada koefisien x kuadratnya ada angkanya 2, kemudian angkanya 2 ya, x. Nah, kalau mau pangkat, misalkan pakai keyboard itu bisa pakai simbol yang ada di atas angka 6 ya. Kita pakai shift 6. Nah, simbolnya seperti ini, simbol yang menyatakan pangkat gitu. Ini kuadrat, kemudian plus misalkan 4x min 7 misalkan. Nah, kita akan dapat hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah titik potong dengan sumbu y-nya adalah di 0,-7 ya. Di sini negatif 7 jelas. Kemudian nilai puncaknya adalah negatif 9 dan sumbu simetrinya adalah negatif 1. Jadi kita tinggal masukkan aja. Itu fungsi kuadrat. Sekarang bagaimana kalau fungsi pangkat 3? Ya tinggal dimasukkan aja. Y sama dengan misalkan x pangkat 3 plus 2 atau 3x kuadrat misalkan plus 5x min 6. Nah, seperti ini grafiknya. Ini kita hilangkan dulu. Nah, ini kita lihat grafiknya, titik potong dengan sumbu y-nya adalah di negatif 6 ya. Pada saat x-nya 0, y-nya negatif 6. Jadi tinggal teman-teman masukkan aja. Pangkat 4 pun sama, misalkan y sama dengan x pangkat 4. X pangkat 4 seperti ini, kemudian plus 4x pangkat 3 plus 5 misalkan. Nah, kita akan langsung dapat hasilnya, yaitu seperti ini ya. Grafiknya unik sekali ini. Ya, nilai minimumnya adalah negatif 22, kemudian di sini juga ada nilai stasionernya, berarti ya nilai stasionernya ada di sini nih, di negatif 3 sama di negatif 5 seperti ini. Nah, seperti itu ya, itu cara menggambar grafik polinomial. Nah, tadi ada yang kelupaan, bagaimana kalau fungsi linear? Nah, fungsi linear atau fungsi garis lurus ya lebih mudah lagi. Ya, misalkan y sama dengan 2x plus 3. Ya, langsung aja kita gambar ketemu ya, 2x plus 3. Maka langsung kita temukan ini. Gambarnya berupa garis lurus, titik potong dengan sumbu x-nya adalah negatif 1,5,0, kemudian titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0,3 ya. Tinggal kita lihat dari titik-titik potong yang disediakan oleh grafik ini. Nah, seperti itu cara menggambar grafik fungsi linear dan polinomial ya. Kalau pangkat yang lain bisa dicoba sendiri. Nah, grafik berikutnya yang akan kita gambar adalah grafik fungsi trigonometri. Nah, kita akan lihat bagaimana kalau fungsinya trigonometri. Nah, untuk fungsi trigonometri, teman-teman bisa langsung menulis atau bisa menggunakan ini tombol fungsi di sini. Nah, di sini udah ada fungsi nih, trig, itu artinya trigonometri. Kemudian ini statistika, ada distribusi dan ada yang lain-lain ya. Kita ke trigonometri, misalkan kita mau y sama dengan fungsi sin dulu, misalkan ini sin apa fungsinya? Misalkan yang sederhana dulu, sin x. Nah, kita akan lihat fungsi sin x seperti ini ya. Kalau kita perbesar di sini, kita geser di sini. Nah, fungsi x itu seperti ini, kemudian nilai puncaknya itu 1, nilai maksimumnya 1, minimumnya 1 ya, maksimumnya pada saat 90 derajat, minimumnya pada saat 3pi per 2 atau 270 derajat. Kita bisa lihat fungsi sin seperti ini ya. Kemudian untuk periodenya dia 2pi ya, satu gelombang ini mulai dari 0 sampai 2pi. Ini nilai maksimumnya. Kemudian titik potong dengan sumbu x-nya ada di pi ya, ada di x sama dengan pi di sini. Itu fungsi sin. Nah, sekarang kita coba explore fungsi sin ini. Bagaimana kalau misalkan dia bukan sin x tetapi sin 2x, apa yang berubah kalau misalkan kita pakai sin 2x di sini ya. Tadi saya copy, tambahin variabel 2. Nah, kita bisa lihat perbedaan antara sin x dan sin 2x. Nah, kita lihat di sini. Kalau pada sin x itu periodenya 360 ya, atau 2pi sampai sini nih yang warna biru. Kalau pada sin 2x periodenya itu sampai ini, periodenya adalah pi ya. Jadi periodenya setengah kali dari periode yang sin x itu. Jadi kalau dia 2x, periodenya yang harusnya 360 dibagi 2, jadinya 180 atau pi di sini.
Demikian juga kalau 3X. Bagaimana kalau 3X? Kalau 3X berarti periodenya mestinya dibagi 3 di 120 ya. 3X. Nah, dia lebih kecil lagi nih. Maka periodenya di sini ya. 2pi per 3 atau 120 derajat. Itu perbedaannya kalau koefisiennya X, koefisiennya 2X, dan koefisiennya 3X. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tambahkan variabel di atas di depan sin atau kita sebut amplitudonya ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan 4 ya, ini kita hapus dulu biar kita tahu bedanya. Kalau misalkan 4 sin X, apa yang terjadi? Nah, kalau 4 sin X yang berubah adalah ya, kalau kita lihat di sini yang berubah adalah di sini adalah amplitudonya itu 1, di sini amplitudonya 4. Periodenya sama nih, periodenya sama-sama 2pi ya, satu gelombang ya, karena dia periodik dia butuh 2pi nih. Satu gelombang ada 2pi. Nah, tetapi amplitudenya yang berubah. Bagaimana kalau di sini kita tambahkan 2, 4 sin 2X. Nah, sama dengan Y sama dengan sin 2X ini. Kalau kita lihat periodenya sama nih kan, periodenya sama dengan yang warna biru, cuma dia amplitudonya berubah jadi 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita explore lagi, misalkan Y sama dengan 4 sin 2X, kita jumlahkan satu koefisien di belakangnya. Ini kita hapus dulu biar tahu perbedaannya. Kita plus 3. Nah, apa yang terjadi? Kalau plus 3 di situ berarti kita lihat di sini ya, titik potongnya 0, sekarang titik potongnya menjadi 3. Artinya grafik itu naik ke atas sebanyak 3 satuan ya. Dari 0 ke 3, grafiknya naik ke atas sebesar 3. Itu perbedaannya. Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif berarti negatif 3 misalkan, maka dia akan turun ke bawah sebesar 3 nih. Kalau kita lihat di sini 0, maka titik potongnya di sini menjadi negatif 3. Nah, itu perbedaannya kalau kita naikkan ya plus 3 dan kita turunkan negatif 3. Itu kalau kita ubah fungsi sin ya. Kemudian bagaimana kalau yang dirubah itu yang ada di dalam kurungnya ini ya. Kita hilangkan dulu yang ini. Kita akan membuat fungsi misalkan Y sama dengan kita hapus saja ya yang ini ya. Kita akan bedakan 4 sin 2X dengan 4 sin 2X plus, nah kita plus pakai misalkan pi per 3 misalkan. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Pi per 3 itu kan 60 derajat ya. Kita lihat bedanya dengan yang ini. Oke, kita zoom dulu. Oke, perhatikan. Nah, di sini mulainya dia bergeser tuh. Atau yang mudah aja pi per 6 ya. Per 6. Nah, angkanya pas ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita isi dari sinnya ini, isi dari fungsinya kita jumlah pi per 6, maka grafiknya bergeser ke kiri. Ya, bagaimana kalau kita kurangkan? Kalau kita kurangkan dengan pi per 6, maka grafiknya akan bergeser ke kanan. Nah, ini ya. Grafiknya akan bergeser ke kanan sejauh pi per 12. Kalau ini berarti grafiknya akan bergeser ke kiri sejauh negatif pi per 12 ya, karena di sini 2x ya. Kalau x berarti di sini min pi per 6 sama negatif pi per 6 sama pi per 6. Nah, itu cara menggambar grafik fungsi X dan perbedaan kalau fungsinya kita ubah. Bagaimana kalau ini salah satu kita jumlahkan 4 ya, maka dia akan naik. Nah, grafiknya akan naik. Kita bedakan antara ini sama-sama plus saja ya biar tahu bedanya. Ini plus, kita zoom out lagi. Ini kita hilangkan. Nah, bedanya dia hanya naik sejauh 4 nih. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya 0,2 menjadi 0,6 ya, karena dia naik 4 karena plus 4 di sini. Oke ya. Untuk grafik fungsi cos, kemudian fungsi tangen itu sama aja, tinggal mengganti fungsinya yang ada di sini ya. Fungsinya bisa kalian tulis pakai tulisan keyboard sin atau tan atau cos, atau menggunakan tombol-tombol yang sudah disediakan di sini. Nah, kalian juga bisa explore nanti. Ini ada sin hiperbolik, ada cos hiperbolik ya. Kalau hiperbolik itu nanti bentuknya seperti ini ya, biar tahu. Berarti ini misalkan Y sama dengan sin hiperbolik X. Nah, dia akan beda sekali dengan apa? Yang sin biasa ya. Nah, grafiknya itu hampir kayak eksponen. Kalau kita buang, nah seperti ini. Yang Y sama dengan sin hiperbolik itu mirip dengan grafik eksponen ya. Ya, karena dia fungsinya E pangkat X plus E pangkat min X per 2 ya, hiperbolik itu. Nah, jadi fungsinya nggak periodik seperti tadi, tetapi dia mirip eksponen. Itu yang fungsi dari sin hiperbolik. Nah, kalau cos ya tinggal sama aja ya, nanti dicoba dieksplor sendiri. Misalkan dia sama dengan cos X.
cos X seperti ini. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nah, cos sama sin itu bentuk grafiknya itu sama ya, cuma perbedaan ya dia bergeser ya, karena cos X itu kan sin 90 plus X ya, jadi dia bergeser ke kiri ini. Kalau cos itu ke kiri sebesar 90 derajat. Kemudian kalau tangen, nah kalau tangen baru beda ini, y sama dengan tan X. Maka grafiknya bentuknya beda sekali dengan sin dan cos ya. Bentuknya seperti ini ya, seperti pangkat 3 ya, pangkat 3. Jadi dia tidak periodik, tetapi periodiknya tidak seperti sin yang membentuk gelombang atau cos ya, seperti itu. Itu grafik fungsi sin. Nah, berikutnya ada juga fungsi-fungsi lain yang bisa kita gambar melalui aplikasi ini. Antara lain nih, ada banyak nih. Ada nih yang terkenal aja ya. Ini ada fungsi ln ya. Ln itu natural logaritma. Kemudian ada log. Kemudian ada log dengan basis yang bukan 10. Kalau yang ini lognya basis 10. Kemudian yang kanan itu lognya bukan basis 10. Nah, kita akan coba gambar grafik log. Grafik log ya, kita akan gambar y sama dengan misalkan ini basisnya kita beri 2, misalkan 2 log X. Nah, inilah grafik log, titik potongnya di 1,0. Dan ini juga bisa kita ubah-ubah. Kalau 2 log X plus 2 maka dia akan naik ke atas 2. Nah, 2 log X plus 2 berarti tadi yang ini yang bawahnya itu titik potong dengan sumbu. Nah, ini ya, 2 log X plus 2 sama 2 log X kita bedakan. 2 log X kita copy taruh di bawah. Nah, ini bedanya nih, dia akan naik 2 kan? Akan naik sebesar 2 di sini. Nah, ini kurang pas ya. Kalau pas ini naiknya ini titik potongnya naik ke atas itu sebesar 2. Nah, kalau diubah-ubah 2 log 2X bagaimana? Kalau ini kita hapus ya, 2 log X sama bandingkan dengan 2 log 2X. Nah, bedanya seperti itu. Dia akan geser ke kiri nih. Titik potongnya jadi setengah. Mula-mula kan titik potongnya 1 kan, menjadi setengah titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, oke lah, bisa dieksplor nanti, bisa dicoba-coba apa perbedaannya 2 log X, apa perbedaannya 2 log 2X, terus bagaimana kalau misalkan basisnya kita ganti bukan 2 tetapi misalkan 3, itu seperti apa. Nah, oke, kita ganti misalkan di sini basisnya 3. Nah, kita bisa tahu bedanya 3 log X aja ya, 3 log X. Nah, ini kita hapus. Nah, lihat 3 log X sama 2 log X itu hampir mirip ya, yang membedakan cuma kelengkungannya aja ini. Titik potongnya sama di 1,0. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa bermain-main dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Kita bisa lakukan eksplorasi di sini ya. Ini ada fungsi banyak nih, ada bisa juga untuk menghitung integral, menghitung notasi sigma, kemudian ini notasi yang untuk perkalian ya. Ada eksponen, ini eksponen juga bisa pakai tombol ini. Kemudian untuk statistika kita bisa menggambar histogram, kemudian menggambar normal distribution, binomial distribution, kemudian statistika kita bisa hitung juga kuartil, kemudian standar deviasi untuk populasi, kombinasi, permutasi, kemudian median ya. Banyak sekali nih fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan di aplikasi ini ya. Jadi itu dia salah satu aplikasi yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam belajar matematika, khususnya bagian pergrafikan atau menggambar grafik. Nah, oke. Ada satu hal lagi yang menarik dari aplikasi ini. Nah, sekarang kita kembali ke awal ya. Kalau misalkan kita kembali ke homepage tadi ya, yang Desmos itu kita tinggalkan laman di sini. Itu aplikasi ini ternyata ini menyediakan, nah ini ya, menyediakan beberapa gambar, tetapi gambar itu menarik. Artinya apa? Gambar itu dibuat dengan menggunakan fungsi-fungsi matematika. Contohnya nih, kita buka misalkan, lihat semua ini ya. Ini ada lomba juga ternyata di Desmos ini. Oke, nah ini semua gambarnya itu dibuat dari fungsi-fungsi matematika. Oke, banyak sekali nih ternyata ya. Kita buka misalkan ini gambar kepala manusia atau gambar wajah. Ini kita lihat fungsi apa yang membentuk gambar ini. Nah, ini dia fungsinya nih. Jadi dia pakai fungsi parabola. Nah, tapi agak rumit ya di sini ya. Fungsi parabola nih, kalau kita hilangkan fungsinya ini, kita akan lihat perbedaan gambarnya. Tek. Nah, maka gambar orangnya itu akan hilang ya. Gambar wajahnya akan hilang. Itu berarti wajah ini.
dibuat dari fungsi parabola itu. Fungsi yang ada ini ada 69 table rows-nya ini dengan ABC-nya yang diubah-ubah seperti ini. Fungsinya adalah ini, ax kuadrat plus bx plus c dengan mengubah ABC-nya. Kemudian misalkan kita akan buat lagi ini, lihat bagian yang circle and shading-nya kalau kita hilangkan, apa yang akan hilang? Nah, ternyata matanya hilang itu. Bola matanya hilang. Nah, itu berarti dibuat dari fungsi circle and shading, ya. Itu. Kemudian kita juga bisa lihat nih yang lainnya, misalkan sarana geometri coba ya. Kita coba explore di sini. Ada lagi fungsi-fungsi yang menarik. Bahkan saya pernah melihat ada juga fungsi Iron Man, kemudian fungsi gambar jembatan itu juga bisa dibuat melalui aplikasi ini. Oke, ini kita tinggalkan laman dulu. Oh, kalau ini lebih ke menggambar ya. Ini kayaknya gabungan, ini seperti tampilannya seperti GeoGebra. Kalau teman-teman pernah dengar GeoGebra itu tampilannya seperti ini. Oke, kita balik lagi aja ke Desmos ya. Kita lihat aplikasi yang lainnya. Apakah dulu itu banyak banget nih? Ini sekarang sudah diperbarui kayaknya ya. Kalkulator ilmiah, kalkulator grafik, sarana geometri. Kalau kalkulator grafik kita buka coba. Oke, kita buka, tadi muncul seperti tadi. Kita bisa explore nggak di sini? Oke, sebentar ya. Kita buka di sini. Oh, ini cuma yang fungsi-fungsi yang biasa gitu ya. Oke. Nah, ini juga sudah kerja sama Cambridge, sama Pearson ya, macam-macam. Oke lah, seperti itu. Kemudian, kita lihat dulu. Harusnya itu dulu ada harusnya ya, tapi sekarang kok sudah nggak ada ya. Fungsi-fungsi yang bagus-bagus gitu ya. Misalkan fungsi Iron Man dan fungsi apa itu bisa digambar lah intinya. Jadi tinggal kreativitas teman-teman aja mengaplikasikan aplikasi ini. Dan ini juga bisa diunduh ya melalui Google Store, Google Play Store atau iOS di App Store. Kalau yang pakai Android bisa pakai Google, kalau pakai Apple bisa pakai iOS ini. Ya, oke lah, itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan teman-teman mengenai matematika dan sains pada umumnya. Nanti kita akan sharing lagi beberapa bahan belajar yang bisa membantu teman-teman dalam memahami atau dalam belajar untuk menunjang materi-materi yang ada di sekolah. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat.